Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kamu akan dapat semuanya. Ada orang cantik bu, cantik betul, tapi ahlaknya kesurupan. Iya toh? Iya, iya. Ada lagi mukanya, Masya Allah, ahlaknya baik, tapi mukanya hancur. Iya kan? Iya. Ada lagi kaya, wih, tapi mulutnya kasar. Tidak mungkin ada perempuan berkumpul empat-empatnya. Dialah cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, hafal Quran. Kalau ada bapak ibu tahu di sini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau pak. Iya, kan susah untuk kumpul keempat-empatnya. Maka Nabi tegaskan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, maka agamanya akan memperkaya dengan akhlaknya. Kalau dia tidak cantik, maka tutur katanya akan mempercantik kelakuannya. Paling sial dialah jelek, keturunan tidak jelas, pengangguran, agama tidak jelas. Emangnya waktu kau pilih tutup mata? Ya, tuh dengar, ya. Maka hati-hati milihkan jodoh anak kita supaya apa? Agamanya selamat. Bolehlah kita nikahkan dengan orang sini, tapi harus yakin anak kita bisa bimbing dia. Kalau anak kita perempuan, agamanya juga tidak jelas, sampai menikah tidak pakai jilbab, 2 tahun dia pacaran, menikah dengan orang beda agama, hampir bisa dipastikan akan hilang agama anakmu. Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat. Kenapa? Saya tahu bu, karena banyak ibu-ibu curhat. Rata-rata ibu-ibu curhat yang tidak saling menghargai karena lama pacaran. Ya pacaran 3 tahun. Pasti dalam 3 tahun itu berapa kali dia bohong. Dalam 3 tahun itu berapa kali dia selingkuh. Dan bertengkar, kebiasaan itu dibawa setelah menikah. Akhirnya sudah ada anaknya, tidak ada saling penghormatan. Kenapa? Sudah saling menghina. Gimana dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, ngomong aja sama istri kasar. Ngomong aja sama suami kasar. Woi pak, di mana kau? Cepat kau pulang. Waduh, suami istri kok begitu? Padahal Nabi katakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satu perintah Nabi dari 5, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Kalau kita orang Bugis, itu kalau kita bukan orang banyak, tapi kita itu kalau bahasa Jawa sampean, panjenengan. Itu kita itu. Mestinya ibu panggil suami panjenengan. Jangan kupikir, "Oi, kau di mana ini?" Ya ketawa, saya serius ini. Ya, pilihkan. Itu namanya tegas, hati-hati milih jodoh. Tegas itu. Hati-hati milihkan sekolah. Baru lahir ini yang mestinya nomor 1. Pilih nama-nama Islami. Coba kalau namanya Kamal, pasti orang bilang Islam. Tapi kalau diberi nama John Albert, orang ini muslim, mu'allab. Tapi kalau namanya Muhammad Jamil, pasti orang Islam. Kalau dia perempuan, kasih nama-nama Islam. Misalnya kasih nama apa? Aisyah, Humaira. Jangan kau pikir apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau dalam ruangan ini tidak ada semua nama. Bagaimana ibu mau komunikasi? Halo, ada Anu. Anu siapa? Itu yang ceper. Banyak ceper. Bayangkan pak. Coba, saya dosen komunikasi. Nama itu simbol dan bisa mewakili karakter orang. Ketika bapak dengar nama saya, Dasat Latif, pasti bapak bisa bayangkan. Oh, Ustadz Sulawesi, selalu pakai putih-putih, yang selalu bilang beleng-beleng. Itu dari simbol. Maka nama itu penting bu. Dan itu bukan cuma di dunia, di akhirat. Sampai di akhirat, anak bapak kasih nama. Lahir cucu, nak saya kasih ke Khalid. Ini Khalid salah satu panglima perang.
Umar bin Khattab yang menyeberangkan Islam sampai ke daratan Eropa. Ini Khalid nak. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah. Kalau dia perempuan. Apa itu nak? Ini Sumayyah, perempuan pertama. Dia budak, hamba sahaya. Tapi membela akidahnya. Dia rela mati. Dialah perempuan pertama yang jihad fisabilillah. Ditombak oleh Abu Jahal. Saya mau kau punya akidah seperti Sumayyah. Kasih nama, kau siapa namamu nak? Lionel Messi. Baru PC. Iya kan? Nama penting. Ya, coba kalau nama anak kita ya Humaira, dipanggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Orang doakan. Ya, itu tegas namanya. Jangan kita keikut-ikutan. Ah, ini untung alhamdulillah saya ingat. Ibu juga hati-hati, sudah menikah tidak boleh itu nama suamimu di belakang. Tidak boleh, tetap nama bapakmu. Itu budaya barat itu, Bu. Misal istri saya, ini bapak-bapak ini yang salah juga. Kenapa mesti nama suami namamu di situ? Ya misalnya saya, istri saya namanya Naura. Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti di situ Naura Das'at, berarti anaknya si Das'at. Iya kan? Itu budaya Eropa. Budaya Muslim Naura Das'at. Anak saya. Nah, makanya sama-sama Naura. Mamanya namanya Naura Nasrun, anak saya namanya Naura Das'at. Boleh Das'at di belakangnya, tapi ada kalimat Naura istrinya Das'at. Nah, boleh kalau begitu. Tapi kan repot. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Ya, itu nama penting. Itu bagian dari ketegasan. Bapak kasih nama anak ke barat-baratan, kan tidak jelas agamanya. Coba kalau langsung dikasih nama Muhammad Ibrahim. Orang pasti bilang Muslim dia. Dan coba lihat itu, nama Muhammad. Saya kemarin jalan-jalan, tidak tahu daerah mana itu. Yang ada bintang-bintang situ. Saya cuma pancing kau juga. Ibu ini, dia tunggu saya salah Pak. Ya, nama Muhammad disimpan di atas satu-satunya. Muhammad Ali. Itu berarti nama penting. Coba kalau bukan Muhammad Ali namanya, tidak mungkin dia di atas. Nama penting Pak, itu bagian daripada tegas asidak walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ayat tadi pertama tegas. Kalau keluar, kalau kita, ya. Kemudian kafir, ini yang saya lupa. Apa itu kafir? Orang yang berbeda dengan agama kita. Saya pernah lagi ceramah, ditanya sama non-muslim, kenapa kami disebut kafir? Jangan salah paham, kafir itu bukan maknanya kasar. Kafir itu yang menyembunyikan, tertutup. Kenapa disebut menyembunyikan? Karena dia tidak mau mengakui keesaan Allah, maka disebut dia kafir. Kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi mau kerja sama-sama kita. Ada itu namanya Pak Albert selalu ikut saya selama di sini. Beda agama, tapi dia bantu saya dalam dakwah. Soal Tuhannya urusan dia. Itu yang disebut kafir zimmi. Mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Kata Nabi, kalau kau ganggu dia, saya musuhmu nanti di akhirat. Ada yang disebut kafir harbi. Apa itu? Yang ganggu kita. Kita mau sholat dilempar kepala kita. Kita mau puasa dilarang. Itu kata Nabi, boleh kau lawan. Tapi kan tidak ada begitu di sini. Nah, yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik Bu, surah Al-Fat ayat 29. Pertama, tegas kepada orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kalian dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Ibu-ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh?
Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam, Pak, meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat, satu diantaranya mu'allaf. Orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau beda agama dengan mereka. Sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Coba lihat. Si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia. Tiba-tiba tahantuk kakinya. Kaki tahantuk. Seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kopi jalan kau.